Suwuzo meremehkan murid inti dari Sekte Juntian. Seseorang memberikan pendapatnya mengenai Suwuzo pada tetua. Orang baru ini sebenarnya bisa mengalahkan murid inti. Ketua Sekte Juntian tak mempermasalahkan hal itu dan harusnya merasa bahagia karena Suwuzo menunjukkan bakat yang luar biasa. Ketua Sekte Juntian meminta pendapat mengenai hal itu kepada Ketua Dao. Ketua Dao setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Juntian. Namun ia mempermasalahkan apakah jenius seperti Suwuzo dapat digunakan oleh Tetua Juntian. Ketua Sekte Juntian memberikan pil roh sebagai hadiah pada Suwuzo. Suwuzo diminta mendekat untuk menerima hadiah tersebut. Suwuzo senang dan bahagia karena tak menyangka masih ada hadiah. Pil roh ini memiliki harga 1000 tael perak. Ketika Suwuzo akan menyentuh pil roh itu, tidak diperbolehkan oleh Ketua Dao. Yang bisa mendengar perkataan Ketua Dao hanya Suwuzo karena lewat telepati. Suwuzo heran mengapa ia tak diperbolehkan menerima hadiah itu oleh Pak Tua Dao. Ia berpikir ingin ia menuruti semua perkataannya. Bahkan tak membiarkan Suwuzo mengambil pil roh tersebut. Ketua Dao berjanji akan menjadikan Suwuzo menjadi murid inti Sekte Dao jika ia menuruti perkataan Pak Tua Dao lagi. Itu tidak terlalu sulit bagi Suwuzo. Dengan kekuatannya, status murid inti tak perlu diberikan oleh Pak Tua Dao. Suwuzo mencoba memegang pil roh itu lagi sambil tersenyum nakal. Hihihihi. Di sini Suwuzo tak mendengarkan omongan dari Ketua Dao. Tetapi Ketua Dao bersikeras agar Suwuzo mendengarkannya. Ia mengiming-imingi Suwuzo untuk menjadi penerus Sekte Dao. Mendengarkan hal itu, Suwuzo bimbang. Ia mengurungkan niatnya untuk mengambil pil roh pemberian Ketua Sekte Juntian sebagai hadiah. Ia lantas membuat alasan agar tak menerima pil tersebut. Ia beralasan jika ia merasa hanya mengalahkan murid inti tidak layak mendapatkan hadiah pil roh. Jadi ia ingin mengalahkan beberapa murid inti lagi. Ketua Sekte berpikiran jika Suwuzo ini menganggap jika hadiah yang ia berikan terlalu kecil. Bahkan ingin menantang beberapa murid inti lagi agar mendapatkan lebih banyak hadiah. Tidak buruk, berbakat dan punya ambisi. Suwuzo pun berterima kasih kepada Ketua Sekte Juntian karena telah menyetujui permintaannya untuk bertanding lagi dengan murid inti. Xia Zhuodi tadi mengatakan jika ia ingin menantang Suwuzo dan Guan Wei sekaligus. Di sini Suwuzo juga ingin menantang 3 murid inti sekaligus. Ia ingin memperlihatkan betapa hebatnya dirinya. Hahaha. Salah satu murid inti menganggap jika Suwuzo begitu arogan dan berlagak paling hebat. Murid inti itu pun menyerang Suwuzo, namun malah diserang balik oleh Suwuzo dan membuatnya ia terjatuh. Suwuzo bilang jika ia ingin menantang 3 orang, tapi mengapa malah murid inti itu datang sendirian untuk melawannya? Karena sudah jengkel dan tak mau diremehkan, juga sudah terlanjur malu. Akhirnya 3 murid inti ini menyerang Suwuzo bersama-sama. Namun kekuatan dari ketiga murid inti itu di hadapan Suwuzo masihlah terlalu lemah. Ia bahkan dengan mudah menjatuhkan ketiga murid inti Sekte Juntian tersebut. Changce merasa jika ada yang salah dengan Suwuzo. Bocah ini sangatlah mengerikan. Ia merasa jika Suwuzo sengaja mencari masalah. Ketua Sekte Juntian tak memahami apa yang dikhawatirkan oleh Changce. Ia malah memberikan kata-kata untuk Changce agar Changce mengerti bahwa orang jenius selalu mengandalkan bakatnya. Ia bahkan tak mempermasalahkan atas kematian dari 4 murid inti yang telah dibunuh oleh Suwuzo. Suwuzo belum puas bertarung dengan murid inti tersebut. Ia lantas ingin menantang murid lainnya jika masih ada yang ingin bertarung dengannya. Ia menganggap jika 4 murid inti yang telah ia kalahkan terlalu lemah, yang tak pantas disebut sebagai murid inti.
Tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki dan memastikan bahwa yang di depannya adalah Su Wuzhou. Orang itu menanyakan hal itu sembari ia memberikan serangan dadakan ke arah Su Wuzhou. Su Wuzhou berusaha menahan serangan itu. Setelah beberapa saat, keduanya terlempar ke belakang. Su Wuzhou tidak mengetahui siapakah yang menyerangnya itu. Ia bahkan tak mengenalnya dan tidak pernah bertemu dengannya. Ada masalah apa sehingga ia menyerang dirinya secara tiba-tiba? Orang itu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Zhao Tianlin. Zhao Tianlin adalah jenius terbaik dari Sekte Juntian. Zhao Tianlin kemungkinan masuk dalam daftar 100 teratas Jiuzhou berikutnya. Zhao Tianlin mengatakan jika mungkin Su Wuzhou tidak mengenalnya, namun pasti ia mengenal adiknya yakni Zhao Jian. Di sini Su Wuzhou ingat bahwa ternyata kakak yang disebut oleh Zhao Jian adalah Zhao Tianlin. Melihat kekuatan dari Zhao Tianlin, Su Wuzhou sedikit serius bertarung. Ia bahkan mengeluarkan pedangnya. Ini menunjukkan jika Zhao Tianlin bukanlah lawan yang mudah dihadapi oleh Su Wuzhou. Zhao Tianlin adalah Master Inet tingkat 5. Mungkinkah Su Wuzhou dapat menghadapinya? Zhao Tianlin bukan hanya ingin bertarung dengan Su Wuzhou, melainkan ia ingin mengambil hidup Su Wuzhou. Dengan kata lain, ia ingin membunuh Su Wuzhou. Mereka berdua jual beli serangan yang untuk sementara ini masihlah imbang. Zhang Ze sekali lagi menyampaikan kekhawatirannya pada ketua Sekte Juntian. Su Wuzhou membunuh 4 murid inti Sekte Juntian sebelumnya. Ia pasti punya niat buruk. Lagi-lagi ketua Sekte Juntian tak memahami maksud dari Zhang Ze. Ia malah berpikiran bahwa untuk membuka gambaran yang luas, kita harus lebih toleran terhadap orang-orang jenius. Ketua Sekte memerintah Zhang Ze agar Tianlin tidak membunuh Su Wuzhou dan agar Zhang Ze bertindak saat kritis untuk menyelamatkan hidup Su Wuzhou. Tentu saja Zhang Ze tak bisa berkata apa-apa lagi karena itu adalah perintah langsung dari ketua Sekte Juntian. Menurut Su Wuzhou, jenius pertama dari Sekte Juntian itu biasa-biasa saja. Ia berpikir jika Tianlin mempunyai orang dalam untuk masuk ke Sekte Juntian. Tianlin pun hanya tertawa mendengar perkataan Su Wuzhou itu. Kali ini Tianlin tak menahan diri lagi. Ia mengeluarkan niat Dao emas miliknya yakni jurus pemadatan batu emas. Ia yakin kali ini Su Wuzhou pasti akan pergi ke neraka. Orang-orang yang menonton pertarungan tersebut semua mengira jika Su Wuzhou kali ini akan benar-benar mati. Zhang Ze ingin bertindak sesuai arahan dari ketua sekte, namun ketua sekte meminta untuk menunggu terlebih dahulu. Ketua sekte ingin melihat sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh Su Wuzhou. Untuk menghadapi Tianlin, Su Wuzhou mengeluarkan jurus pedang Nirvana Hujan Pedang Hancur Gunung Kuno. Di sini nampak ada darah yang mengalir dari tubuh Tianlin, sedangkan Su Wuzhou baik-baik saja tak terluka sedikit pun. Tianlin tak menyangka jika keterampilan yang dikeluarkan oleh Su Wuzhou lebih kuat darinya. Su Wuzhou berjalan ke arah Tianlin, ia mendorong kepala Tianlin hingga ia terjatuh. Zhang Ze kaget, ia tak menyangka jika Su Wuzhou membunuh Tianlin. Ia meminta ketua sekte untuk menangkap Su Wuzhou. Lagi-lagi ketua sekte tak sependapat dengan Zhang Ze. Ia mempunyai pendapat sendiri. Ia tak peduli jika Tianlin mati. Su Wuzhou adalah masa depan Sekte Juntian. Su Wuzhou mengambil bilah pedang milik Tianlin. Ketua sekte memberikan ucapan selamat pada Su Wuzhou karena telah menjadi murid inti dari Sekte Juntian. Para calon murid yang lain takjub akan Su Wuzhou yang langsung menjadi murid inti dari Sekte Juntian. Orang Sekte Juntian memberi selamat kepada ketua Sekte Juntian karena Sekte Juntian telah mendapatkan orang berbakat seperti Su Wuzhou. Dengan adanya Su Wuzhou, Sekte Juntian mempunyai harapan untuk bangkit. Ketua Sekte Juntian merasa sangat bahagia hari ini karena ia mendapatkan jenius seperti Su Wuzhou. Lantas ia menanyakan apakah Su Wuzhou mempunyai persyaratan lain. Su Wuzhou belagak bingung mau mengucapkan kata-kata apa karena ia juga sangat bahagia bisa menjadi murid inti dari Sekte Juntian.
Namun kenyataan tidaklah demikian karena Su Wuzhou sebenarnya tidak berminat bergabung dengan Sekte Juntian. Ketua Sekte Juntian pun kaget dan juga shock berat mendengar apa yang dikatakan oleh Su Wuzhou.